Jika saya merehoot CPU, IC power harus saya panasi sedikit. Tujuannya kenapa? Agar supaya terjadi penyelarasan tegangan saja. Sekedar miskol. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Di sini ada sebuah handphone yang jika kita konekkan charger, dia akan seperti ini. Indikatornya hanya seperti ini. Sudah kita colokkan charger, lampu LED-nya menyala. Namun handphone ini tidak kita langsung bongkar ya, karena harus kita cek ke PC apakah handphonenya masih kedetek. Biasanya hal yang seperti ini disebabkan karena software. Kita jangan langsung ke hardware, kita cek softwarenya. Bila handphonenya masih terdeteksi dengan menggunakan komputer atau masih terdeteksi di laptop, kita segera melakukan pengaflesan. Jadi jika teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini, kasus seperti ini, dicek terlebih dahulu apakah handphonenya masih connect ke komputer atau tidak. Sekarang coba kita konekkan ke komputer. Kita sambungkan kabel data seperti ini ya teman-teman. Sambungkan ke laptop atau komputer teman-teman. Dengan catatan sudah terinstall driver Qualcomm ya di perangkat laptop atau komputer. Kita konekkan, coba kita lihat. Coba kita buka Drive Manager. Apakah terdeteksi Qualcomm 900 sekian-sekian? Kita coba lihat. Device Manager. Kita konekkan. Tidak ada respon sama sekali ke handphonenya. Hanya red blink seperti itu. Jika sudah seperti ini, kita boleh membongkar handphone ini. Kita langsung ke hardware-nya saja. Oke teman-teman. Biasanya kerusakan seperti ini yang saya dapatkan ada yang masih connect ke komputer, perangkat komputer. Jika langsung di flash 100% akan hidup. Coba sekarang kita bongkar handphonenya. Oke teman-teman, kita lihat di sini sudah pernah diservis ya, sepertinya ada solderan di bagian jalur vibatnya. Kita cabut baterainya terlebih dahulu, konektor baterai ini sudah kita cabut, lalu konektor charger, mic dan speaker. Kita angkat semua fleksibel yang melekat pada konektornya masing-masing. Di sini ada konektor beberapa fleksibel ya. Hati-hati. Oke.
Keadaan mesinnya seperti ini, sudah diangkat ya, kalengnya juga sudah diangkat, berarti menandakan handphone ini sudah pernah diservis sebelumnya. Coba kita angkat dulu, kita bersihkan dulu teman-teman. Ini adalah silikon pendingin, gunanya untuk meminimalisir panas bila terjadi panas ya. Coba kita ukur terlebih dahulu di bagian ini. Ini adalah jalur vibat dan vibatnya langsung masuk. Cara kerjanya sama seperti dioda. Kita ukur terlebih dahulu apakah jalurnya konslet, terutama di bagian kapasitor ini. Kita lihat juga di sudut sini, bagian sini juga kita ukur, tapi jarang sih konslet di bagian itu. Coba kita ukur vibatnya ya. Kita ukur saja menggunakan skala bip seperti biasa kita lakukan. Kita hanya untuk mengecek apakah komponen ini ada gejala konslet atau tidak. Kita ukur kapasitornya. Sepertinya baik-baik saja, karena biasanya jika LED menyala seperti tadi, kita fokus, karena biasanya jika LED-nya menyala, kadang di sini konslet. Cara kerjanya seperti dioda. Sebenarnya ini bisa dibuang, tidak kita gunakan, bisa saja jika dia konslet. Teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini, kasus seperti ini, bila konslet ini bisa dilepas saja. Di sini fungsi komponen ini untuk menfilter atau menstabilkan, menyearahkan, memurnikan, menyaring, sama saja. Makanya jika terjadi konslet, di sini akan terjadi protek. Otomatis IC, CPU dan MMC ini tidak akan bekerja. Namun pada kasus ini kita dapatkan komponen ini tidak rusak. Coba kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa fluk bekas dari servis pertama. This is rear camera and front camera. Kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa fluk yang ada di sini ya. Ini ada banyak sekali kotoran, teman-teman bisa lihat nggak ya? Di sini ada bekas seperti terbakar ya teman-teman. Ada apa di bagian lilitan ini? Karena ini adalah bagian IC power. Ini bagian L-nya untuk tegangan ke CPU dan komponen-komponen yang lain. Di sini juga ada apa ini? Ini ada apa? Ada keanehan di sini. Oh, di sini ada komponen note. Nanti kita lihat apakah komponen ini sengaja dicabut atau memang tidak ada dari pabrik. Karena handphone ini skemanya belum ada ya. Mungkin ada pada aplikasi-aplikasi yang berbayar, pasti sudah ada. Hanya saja untuk kita googling di Google, skemanya belum ada. Jadi kita tracking kerusakan handphone ini dengan cara manual. Kita bersihkan terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan mengukur berapa konsumsi tegangannya. Jika kita tidak menggunakan power supply, kita tidak akan mengetahui kerusakan dari handphone ini, dari mesin handphone ini ya. Kita harus tepat menganalisa agar supaya tidak salah eksekusi. Jika kita salah menganalisa dan salah eksekusi, akan sia-sia. Ujung-ujungnya capek dan handphonenya tidak selesai. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan thinner
Sebenarnya ini adalah thinner anti embun A spesial ya. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko barang campuran. Kenapa kita gunakan A spesial anti embun ya? Biasanya tertulis karena daya keringnya itu cepat. Kita bersihkan. Kita gunakan panas 3, angin 2. Di sini saya menggunakan quick 850A. Itu adalah seri dari blower saya yang saya gunakan. Kita keringkan menggunakan blower. Jangan terlalu panas, jadi panasnya sedang-sedang saja. Oke, sudah selesai. Setelah kita bersihkan tadi, dan sekarang kita akan sambungkan kabel ke kutub positif ini. Ini adalah kutub positif. Makanya pada servisan sebelumnya mungkin pernah disambung kabel ke situ. Coba kita ukur ya, biar lebih pasti lagi. Kita ukur negatifnya. Negatif yang ini berarti ini positif. Positif. Ini positif, tembusnya ke sini. Oke. Kita sambungkan. Oke. Lumayan ya. Pasang ke positif, negatif. Ampernya tetap saja ya, bro. Coba kita gunakan pinset, kita cari on off dari handphone ini. Apa yang terjadi jika kita, itu dia. Coba teman-teman mungkin bisa lihat tadi ya, ampernya sempat naik, dia naik lalu turun. Coba kita pasang ke power supply digital, kita sambungkan. Kita menggunakan power supply digital dengan tegangan 3,5 volt. Kita ambil yang terendah saja, 3,5 volt. Lalu kita pasangkan, kita tes lagi menggunakan Y. Kok dia bunyi, ada apa? Kita coba hidupkan. Perhatikan ini ampernya, apakah dia naik? Oh, 0,7 turun ya. Ini lebih pasti lagi. Naik 0,7 lalu turun. Jika kita paksakan seperti ini, dia tidak akan mau naik lagi. Kecuali kita cabut negatifnya lalu pasang kembali. Ya. Kita pasang sini aja negatifnya. Aman ya. Perhatikan dia naik 0,7 lalu turun. Sepertinya analisanya adalah bagian CPU dari handphone ini tidak merespon. Bagian CPU dari handphone ini tidak merespon. Coba kita rehot. Biasanya kasus seperti ini terjadi karena handphonenya mungkin pernah bootloop, atau bootnya pun sudah hilang karena bekas direset.
Kita jangan main angka terlebih dahulu. Masalahnya handphonenya tidak connect ke komputer. Coba kita rehot IC-nya. Kita rehot CPU-nya dulu ya. Kita rehot CPU-nya, lalu kita panasi sedikit di bagian MMC ketiga ini. Biasanya saya lakukan, jika saya merehot CPU, IC power harus saya panasi sedikit. Tujuannya kenapa? Agar supaya terjadi penyelarasan tegangan saja. Sekedar miskol. Biasanya kan ada di video ini. Coba teman-teman perhatikan. Lalu saya ikuti dengan MMC. Jangan terlalu panas. Yang kita utamakan adalah bagian CPU. Oke teman-teman. Kita rehot. Kita rehot IC CPU-nya dengan tingkat panas 3,5 dan anginnya standar, sesuaikan saja. Sesuaikan juga dengan panas blower teman-teman. Kita rehot seperti ini. Perlahan saja. Kita rehot. Perhatikan jika sudah ada cairan, sudah terasa panas sedikit. Ya. Itu di bagian CPU-nya juga sedikit. Jika sudah ada cairan yang mendidih seperti itu, dilepas. Lalu kita ke IC power sedikit. Hello IC power, bangkit. Ini tujuannya, sebenarnya IC power-nya tidak masalah, cuman kita untuk penyelarasan saja. Jika memang berhasil, berarti ini adalah rezeki kita. Cuman masalahnya kerusakan handphone Asus seperti ini seringkali terjadi pada IC MMC. Jika teman-teman biasanya di sosial media ini istilahnya di apa ya? Ganjel. IC-nya diganjel katanya. Ganjel apa? Gardan nih. IC-nya diganjel. Kita panasi seperti ini. Perhatikan di bagian CPU-nya, perhatikan ya. Jika panas kita angkat lagi, kita panasi lagi. MMC-nya juga sedikit saja. Lihat di bagian pinggiran-pinggiran pada IC CPU mendidih, jangan sampai keluar timah. Biasanya kan ada timah yang keluar, itu hati-hati. Jika panas seperti itu, abaikan lagi, angkat lagi, pasang lagi. Jika handphone ini hanya karena benturan atau break istilahnya ya, jika lampu menyala seperti ini istilahnya red blink. Menangani kasus seperti ini teringat pada kasus-kasus BlackBerry zaman dulu. Di BlackBerry ini sering sekali terjadi kasus red blink seperti ini. Kita panasi. Panasnya menggunakan hati, perasaan. Jangan menggunakan nafsu. Oke, sedikit lagi. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu. Cukup. Kita dinginkan terlebih dahulu. Panas, teman-teman. Sebenarnya saya curiga di bagian komponen L ini. Apakah ini panas akibat pernah di blower atau dia panas akibat short? Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke, kita tes lagi menggunakan power supply. Kita pakai power supply digital aja ya. Kita sambungkan positifnya ke positif. Sudah pakai sarung tangan tapi panasnya juga masih tembus ke sarung tangan. Perhatikan. Kita on kan.